Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan, kita persembahkan, kita khususkan hanya kepada Allah dengan kalimat terindah, yakni kalimat alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam ridho Allah, ada dalam hidayah Allah, ada dalam ampunan Allah, juga ada dalam cintanya Allah. Amin. Salawat dan salam tak lupa kita khususkan ke pangkuan baginda beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta istri-istrinya, keluarga besarnya, turunannya, sahabat-sahabat dan juga umatnya. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan ini masih bulan Rajab. Bicara bulan Rajab tidak akan pernah lepas peristiwa di Isra dan di Mi'rajkannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bicara Isra, ada satu surah namanya surah Isra. Bicara Mi'raj, ada satu surah namanya surah An-Najm. Surah Isra, Al-Isra atau surah Bani Israel, di dalamnya itu sangat variatif, sangat kaya dengan makna-makna. Bahkan masih banyak para ulama tafsir terus menggali makna-makna di balik ayat-ayat yang tersurat yang ada di dalam surah Al-Isra. Karena bicara tafsir tidak akan pernah selesai sampai kiamat terus. Mungkin dulu penafsirannya sampai di A, nanti akan sampai di B, nanti akan sampai di C. Atau mungkin dulu penafsirannya A dirubah, yang benar itu B. Itu terus berkembang. Di penafsiran itu berkembang seiring perkembangan zaman, sesuai dengan pemahaman sang penafsir. Jadi kalau kita lihat tafsir itu kan sesuai, ada yang khusus. Kalau latar belakangnya fikih, biasanya tafsirnya mengarah kajian-kajian fikih. Kalau sang penafsirnya senangnya di tasawuf, biasanya kajian tafsirnya itu fokusnya di kajian-kajian tasawuf dan sebagainya. Jadi para penafsir pun itu berbeda-beda. Jadi tidak sama. Ada lagi penafsiran yang kontemporer, penafsiran di zaman-zaman sekarang yang memang dulu belum pernah dikaji, sekarang dikaji, bahkan mungkin banyak digali dan lain sebagainya. Jadi penafsiran itu terus dinamis. Ayatnya tetap sama, cuma penafsirannya itu sifatnya dinamis. Jadi apabila sekarang saya menafsirkan A, mungkin di Bapak udah sampai BC, ya bisa terjadi. Atau mungkin tidak sependapat, nggak jadi masalah.
Baik. Nah, surah ini diawali dengan kalimat yang sangat populer, yakni kalimat subhana. Ini disebut kalimat tasbih. Salah satu bentuk kalimat tasbih itu adalah subhana. Setiap ayat yang diawali dengan kalimat subhana pasti isinya sesuatu di luar nalar. Pasti isinya itu hal-hal yang sulit kita untuk memahami. Pasti isinya itu mengandung keimanan. Pasti isinya itu begitu menakjubkan. Pasti isinya itu begitu sangat penting. Itu isyarat. Jadi nanti Bapak kalau baca Al-Quran, di awal ada kalimat subhana, pasti isi dari ayat tersebut itu nggak main-main. Nah, di sini kita udah tahu isinya asro, diisrokan. Bicara diisrokan, udah pada tahu dah, udah pada paham bagaimana Rasul berjalan lailan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dulu begitu pemahamannya. Kemudian berkembang penafsirannya. Maksudnya bukan ke situ, bukan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang hanya jarak 1.200 km, bukan ke situ. Kalau cuma dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu bukan disebut subhanallah. Apalagi zaman sekarang sepersekian detik sampai. Hebatan juga karang sama buruk bisa dibantah. Nah, hanya penafsir ngegali, oh maksudnya dia masuk dari Masjidil Haram, masuk 100 tahun kemudian, dia ke Masjidil Aqsa, mundur ribuan tahun zaman Nabi Daud. Nah, itu baru kalimat subhana. Jadi dia masuk lorong waktu. Jadi Rasul itu dengan gampang dan mudah memasuki lorong waktu 100 tahun kemudian ke Masjidil Haram, lalu mundur ke tahun sebelumnya, ribuan tahun yang lalu beliau masuk. Itu baru kalimat subhana. Kalau cuma dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, diketawain Pak. Itu untuk penafsiran yang sekarang. Tapi kalau penafsiran dulu ya cukup dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, nggak apa-apa sih. Saya waktu pesantren juga diajari guru seperti itu. Misalkan dalam tafsir Munir, dalam tafsir At-Tabari, ya begitu udah. Semua tafsir ya begitu. Tapi sekarang beda lagi perkembangannya. Nah, kemudian isi selanjutnya, surah ini ada disinggung nama Nabi Nuh. Innahu kana abdan syakura. Nabi Nuh ini salah satu contoh hamba Allah yang bersyukur, gitu ya. Jadi kalimat syukur itu mudah diucapkan, memang ya perlu kita belajar mempraktekkan. Jadi mempraktekkan kalimat syukur. Nah, salah satu tanda syukur adalah dengan melaksanakan sholat. Jadi salah satu tujuan kita melaksanakan sholat, tujuannya untuk bersyukur. Misalnya Nabi Adam yang pernah saya bahas, ketika beliau turun dengan Ibu Hawa ke muka bumi ini, itu meluncur turun Nabi Adam dan Ibu Hawa sampai di muka bumi ya sekitar jam 4:30. Beliau bersyukur dengan cara sholat 2 rakaat, namanya sholat subuh. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam ketika dia selamat dari ujian untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam, beliau bersyukur. Pertama, beliau bersyukur menyembelih 1000 kambing.
ditambah 300 sapi, ditambah 100 onta. Berapa harganya ya? Satu kambing 3 juta kali 1000, wah 3 miliar. Satu sapi 50 juta kali 3, 150 miliar. Waduh, banyak amat. 100 onta, satu onta sekian, ratusan miliar berarti ya. Oh, berarti Nabi Ibrahim alaihissalam itu orang kaya. Nah, itu terjadinya ya sekitar jam 12 dan akhirnya beliau konsadak terru'ya. Engkau benar. Inna haja lahuwal bala'ul mubin. Ya, kau selamat, kau lulus dari ujian. Akhirnya beliau bersyukur melaksanakan sholat 4 rakaat karena waktunya jam 12 disebut dengan sholat zuhur. Kemudian Nabi Yunus, beliau ketika ditelan oleh ikan, panabajnahu bil araq wa huwa sakim. Beliau setelah membaca kalimat tasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, beliau panabajnahu dimuntahkan itu oleh si ikan sehingga beliau itu araq, terlempar sangat jauh, wa huwa sakim, sampai ke pinggir pantai. Wambatna alaihi syajaratan miyatin, dengan izin Allah beliau lapar, beliau haus, di situ ada sajarah, ada pohon miyatin dari pohon labu, beliau makan. Kemudian beliau bersyukur. Kejadiannya jam 3:30 sore dengan melaksanakan sholat 4 rakaat, namanya sholat asar. Nah, kemudian Nabi Isa alaihi salam ketika beliau dikejar oleh orang-orang Yahudi, singkatnya wama qataluhu wama salabuhu, beliau tidak dibunuh, tidak disalib, walakin subbiha lahum, akan tetapi ada seseorang yang diserupakan, sejarahnya sangat panjang, dan akhirnya beliau rafa'ahullahu, diangkat ke langit yang kedua. Beliau bersyukur pas waktu itu jam 6 sore dengan melaksanakan sholat 3 rakaat, namanya sholat maghrib. Kemudian Nabi Allah Musa alaihi salam ketika beliau dikejar oleh Fir'aun sampai ke pinggir lautan, beliau pada saat itu diperintahkan, Musa idrib bi'asokal bahro, tongkat yang ada di tangan kananmu idrib, pukul ke itu bahro, ke itu lautan. Maka dengan izin Allah fanfalaqo fakana kullu firiqin qattaudil ajim, maka lautan itu terbelah menjadi 2 dan akhirnya beliau pun selamat sampai pinggir lautan. Sekitar jam 7:30 beliau pun bersyukur dengan melaksanakan sholat 4 rakaat, itulah sholat Isa. Jadi para nabi dan rasul semuanya itu bersyukur dengan cara sholat. Atau yang paling populer, bagaimana Rasul setiap malam sholat, udah tahu semualah sejarahnya, sampai pada bengkak segala macam kakinya, surahnya pun Al-Baqarah, Al-Imran, banyak lagi deh, kita udah tahu lah sejarah. Ketika ditanya, beliau dengan senyum, dengan santai, afala akunu abdan syakur, apa enggak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Alangkah banyak nikmat yang Allah berikan kepada aku, ya wajar lah kalau aku sholat seperti itu, karena aku ingin disebut hamba yang selalu bersyukur. Ini ya, jadi tujuan kita sholat berjamaah, tadi ntar sholat isya berjamaah, besok sholat subuh berjamaah, dan seterusnya. Kita sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, dan sebagainya. Salah satunya adalah untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Ustaz, berupa apa nikmatnya? Ya berupa tubuh. Karena kan yang Allah sengaja, Allah merancang
tubuh kita ini kan ya untuk gerakan-gerakan sholat ada di manusia. Bapak bayangin, yang namanya hewan kaki 4, sapi, kambing, domba, kemudian macan, segala macam, sok dia suruh sholat, suruh diri. Lah kurang bagus Pak diri, coba aja. Kalah sama kita diri. Karena kita mah dirancang emang untuk diri. Ruku, entong, bebek, soang, suruh ruku. Apalagi ular, gimana ruku? Ular suruh diri, lah nggak bisa. Jadi yang bisa ruku, bisa sujud, duduk tahiyat akhir. Yang namanya apa misalkan ontak suruh duduk, atau misalnya binatang macan nggak bisa. Jadi yang bisa tahiyat akhir, tahiyat awal, duduk iftiros, duduk tawarruk, ruku, i'tidal. Jadi gerakan-gerakan yang kita lakukan ketika sholat itu memang sudah dirancang spare part-nya oleh Allah. Seperti itu dirancang. Begini, assalamualaikum juga begini, dirancang. Emang nyali sampai sini, nggak ke situ, begitu. Jadi aturan-aturan sholat mengenai masalah gerakan yang oleh Rasul praktekkan langsung itu sesuai dengan fitrah tubuh kita. Ya memang Allah rancang kok. Makanya yang membedakan kita dengan hewan itu ya sholat. Jadi apabila hewan makan ya kita makan, hewan minum ya kita minum, hewan tidur kita tidur, hewan berhubungan kita berhubungan. Cuman bedanya satu, kita sholat, hewan nggak sholat. Berarti yang nggak sholat manusia. Jangan kejebak ya, tetapnya nggak sholat apa manusia. Jangan sebut hewan ya, manusia. Maaf. Nah kemudian isi selanjutnya, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi apabila kita berbuat baik, kita akan menikmati kebaikan itu. Apabila kita berbuat buruk, kita akan merasakan dampak dari perbuatan itu. Jadi apa yang kita petik hari ini adalah tanaman yang kita tanam waktu dulu. Ketika kita nanam, sholat, zakat, puasa, segala macam kita tanam. Nah nanti di akhirat kita tinggal metik buahnya. Metik cabai ya nanam cabai ya pasti hasilnya cabai. Itu kata orang Sunda, nanam bawang ya pasti hasilnya pun bawang. Nanam kebaikan ya pasti tumbuh dan pasti kita akan ambil kebaikan itu. Menanam keburukan ya dampaknya kita akan seperti itu gitu ya. Nah kemudian ikra kitabak kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Jadi nanti kita akan menerima catatan dari Allah. Jadi nanti kita saat menghadap kepada Allah akan menerima catatan. Ustaz, ketika nanti kita di hadapan Allah itu kita posisi duduk apa posisi diri apa posisi apa? Al-jasiyah, posisi sendeku. Watara kullu ummatin jasiyah, kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Ini nanti kita di hadapan Allah posisinya sendeku. Sendeku itu teh bahasa Sunda ya. Apa bahasa Indonesianya? Itu tuh. Nah, gitu tuh. Jadi begini nanti di hadapan Allah sendeku al-jasiyah. Bahasa Indonesianya ya. Sendeku. Udah begini dah. Kita akan menerima catatan. Itu Ustaz, catatannya nanti dari mana? Yaitu yang disimpan di server. Servernya apa? Wa kullu syai'in ahsaynahu, kami simpan qaddamu wa asarahum, perbuatan kamu itu, amal kamu itu fi imami mubin, di lauhul mahfuz. Jadi nanti tinggal diakses datanya. Semuanya ada di lauhul mahfuz. Itu servernya di sana. Di lauhul mahfuz. Kita tinggal, jadi seluruh apa yang kita berbuat tersimpan secara rapi. Ada file-filenya nih. File sholat, file puasa, file zakat, ada semuanya.
Mudah-mudahan yang file-file buruk-buruk itu delete, set, habis. Astagfirullahaladzim, delete. Astagfirullahaladzim, delete. Ntar habis istighfar, ada lagi tuh file. Ada file, ntar istighfar lagi, delete lagi. Kita duduk di majelis taklim, delete lagi. Ntar dihapus. Apakah dihapus untuk semua orang? Apa untuk sendiri? Semuanya, tek, gitu. Jadi nggak kebaca udah. Jadi data kita itu, videonya segala macam yang buruk-buruk nggak kebaca. Jadi pas dilihat ya, udah terhapus untuk setiap orang. Tek, beda ya. Gitu ya. Jadi nanti punya data-data yang akan kita baca. Nah kemudian isi selanjutnya sangat banyak sih sebenarnya ini. Waduh, kalau dibahas mah kebanyakan. Kita singkat-singkat aja. Kemudian isi selanjutnya, ketika Allah aradna an nuhlika qaryah, ingin menghancurkan satu wilayah, ketika ada bencana di sebuah tempat, diawali dengan amarna. Allah perintahkan, Allah ingatkan mutrof. Mutrof itu orang yang mempunyai kelebihan, misalnya ustadz, punya ilmu, orang kaya, punya harta, pejabat, dikasih amanah berupa jabatan sebagai. Jadi orang-orang yang mutrof, orang-orang yang punya kelebihan, ketika mereka sudah tidak amanah, fafasaqufiyah, mereka sudah melalaikan amanah-amanah Allah, fahaqqa alaihal qaulu, pada marna tadbiro, baru dihantam bencana. Jadi kalau langsung ada bencana, pejabatnya dulu nih. Makanya ketika ada bencana, ya tidak salah juga kalau kita menyalahkan pemimpin. Apa hubungan Ustaz? Ada hubungannya. Kalau memang pemimpinnya zalim di sebuah daerah, ya siap-siap daerah itu akan kena dampak. Atau misalkan orang-orang kaya yang pelit, yang tidak pernah mau berjuang, ya mengeluarkan hartanya. Atau misalkan para kiai, para penceramah, orang-orang yang alim, dia tidak pernah mau mengajarkan ilmunya atau menyembunyikan kebenaran, atau hanya menjadi stempel dan sebagainya, atau hanya komersil ilmu yang dia ya berikan nih, bersifat komersil sebagainya, itu pun akan terjadi bencana. Itu namanya mutrof. Nah kemudian isi selanjutnya ini yang sangat populer, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Berbakti kepada kedua orang tua. Di sini lengkap, Bapak-bapak tinggal baca. Bagaimana surah Al-Isra mengajarkan adab terhadap orang tua. Sampai-sampai aja udah nggak boleh. Basit apa sih? Udah nggak boleh. Ya banyaklah kisah-kisahnya. Bagaimana seseorang yang sedang ahli ibadah datang ibunya, lalu tetap dia tidak mau pada ibadah-ibadah sunnah, sedangkan menjawab, ibu kan hukumnya wajib, itu kan ibadah sunnah dan sebagainya. Kisahnya banyak. Atau banyak lagi dah, bagaimana seorang Waisul Qarni, dia bukan ulama, bukan kiai segala macam, hanya menjaga orang tuanya, Allah angkat menjadi seorang seperti itu. Rasul kirim, hai Umar, Ali minta doa ke sana, namanya Waisul Qarni dan sebagainya. Kita udah tahu semua. Itu banyak ya, banyak kisah-kisah mengenai anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana Habib Umar Al-Hafiz setiap ba'da sholat dia selalu membaca Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hampir 5 kali baru dia baca doa yang lain. Itu rutin. Banyak para habaib begitu. Selalu baca doanya Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada yang 5 kali, ada yang 2 kali, baru baca doa yang lain. Menurut para habaib itu sebagai jalan Allah mau menerima doa kita. Ketika kita membaca itu doa, orang tua kita di alam barzah, dia mendapatkan kebahagiaan karena dosanya diampuni berdasarkan hadis yang 3 itu. Doa anak yang soleh berdasarkan perintah Allah, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, begitu perintah Allah. Kemudian orang tua tersebut gembira, senang, bercahaya di alam barzah. Lalu orang tua tersebut ridho, maka Allah ridho. Ketika Allah ridho, apa yang kita minta dikasih, gitu Pak. Ke situ ya.
Nah, kemudian surah Al-Isra juga membahas mengenai membaca tasbih. Jadi wa im min sayyin illa yusabbihu bihamdih. Tidak ada sesuatu pun yang kita lihat, yang kita saksikan, air, udara, angin, lautan, gunung, karpet, kayu, jantung, darah, semuanya. Kertas termasuk ya itu alat media, semuanya itu membaca tasbih. Lampu, kipas angin, semuanya membaca tasbih. Wa im min sayyin, tidaklah sesuatu, semuanya, illa yusabbihu, kecuali semuanya membaca tasbih. Walakin la tafqahuna tasbihahum, cuman sayang kita tidak paham bagaimana cara membaca tasbih yang ada sekeliling kita. Mungkin di sekolah anak-anak kita diajarkan, dibongkar dalam ilmu fisika bagaimana sebuah benda itu sebenarnya benda tidak ada yang mati, Pak. Semua benda hidup, semua benda hidup, nggak ada yang mati. Karena di dalam benda mati itu setelah dibongkar di dalamnya itu, mungkin bapak-bapak ada yang pernah dulu masih ingat waktu sekolah belajar fisika bagaimana di situ ada ion, ada proton, ada elektron, segala macam. Bagaimana kaitan, bagaimana dia melingkar begitu, membentuk sudut, berputar segala macam. Jadi tidak ada benda yang mati, Pak. Semua benda hidup sedang membaca tasbih. Mikroskopnya, makroskopnya, baik yang benda yang sangat kecil 0,0000 sampai nano sampai 10 pangkat min 9. Sekarang lagi tren 10 pangkat min 12, 0,0000001. Itu bagaimana kecilnya. Sampai benda-benda di atas bumi, matahari, jaraknya kan 15 juta kilometer. Bumi, bulan 384.000 kilometer. Jarak bumi ke Andromeda 2,5 juta perjalanan cahaya. Yang paling jauh 33 miliar. Jadi 33 miliar. Oh, bingung dah nyebutnya dah, udah begitu dah. Itu baru langit pertama. Udah sekian miliar belum, udah bingung. Makanya ada kalimat nanti dalam surah An-Najmu, ada kalimat yang sangat populer, walaqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Jadi ketika Rasul Mi'raj, beliau itu melihat langsung ayat-ayat terbesar. Jadi ayat-ayat terbesar yang Allah tunjukkan, ma zaghal basar wa ma tagha. Di pandangannya itu langsung melihat, ini Sidratul Muntaha, ini Arsy, ini Kursiyun, ini Lauhil Mahfuz, ini Rabb. Dilihat, Pak. Laqad ra'a min ayati rabbil kubra. Ayat-ayat Allah yang begitu kubra, besar. Itu nanti akan digali lah oleh para penceramah ketika membahas masalah Mi'raj. Jam berapa sih? Lama konten ini kepada maaf ya, jadi gak enak ini. Aduh, maaf ya. Nah, kemudian isi selanjutnya surah Al-Isra, waduh, kita singkat-singkat mengenai bagaimana sepak terjang si syaitan. Jadi ketika seseorang misalnya sederhananya di dalam hati mau sholat berjamaah, wastafjiz man istata'ta minhum bisautika, digempur dengan berbagai macam arah dengan bisikan, ingat di rumahnya, itu bisautika, dengan bisikan-bisikan, dengan bisikan-bisikan manisnya, menggempur kekuatannya, was-was. Makanya was-was itu kan kita ya ada 3, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, sampai 3, Pak. Tapi kalau untuk serangan luar cukup birabbil falaq 1. Jadi mohon kepada Allah dari serangan luar cuma 1. Tapi mohon kepada Allah jangan sampai serangan dalam ini kehantam 3, lebih dahsyat.
Jadi serangan dalam yang ada di jiwa kita itu ya 3 kali lebih lipat besarnya, beratnya dibandingkan dengan serangan luar. Serangan luar kayak orang hasud, kayak santet segala macam itu dah, itu nggak ada apa-apanya Pak, dibandingkan dengan was-was fi sudurin nas. Wa ajlib alaihim bi khailika wa rajulika, wa ajlib, kerahkan kekuatan. Jadi pada saat kita mau sholat berjamaah, setan itu mengerahkan berbagai macam kekuatan. Bi khailika, dengan tentara-tentara berkudanya, wa rajulika, dengan tentara-tentara yang terlatih dari berbagai macam angkatan yang sudah terlatih Pak. Tentara setan itu Pak terlatih Pak. Wah luar biasa, dia lebih hebat daripada Kopassus. Wah luar biasa. Timbang pasukan Rusia Pak nggak ada apa-apanya Pak. Pasukan setan. Dia punya kekuatan peluru-peluru, wah, untuk menghujam. Wasyarikum fil amwal wal aulad wa idhum wa ma yadum syaitan. Bahkan si setan ini, mohon maaf, fil aulad ikut campur. Ketika kita maaf, aduh bagaimana ngomongnya ya, ketika kita mau berhubungan dengan istri pun dia ikut-ikutan. Tuh situ tuh mau hubungan, udah serang situ, ganggu dia. Doa kita, Allahumma jannibna syaitan. Aduh udah pokoknya gitu dah, doa dulu tuh baru dia nyingkir. Siap komandan, bagaimana? Lapor komandan, nggak bisa. Kenapa? Baca tadi dia, baca apa? Itu yang diajarkan Rasul. Allahnya lagi itu nyingkir semua. Bagus. Gagal. Wah, mana? Data-datanya ada. Ada yang siap komandan, saya sukses. Dia langsung buru-buru, pantasnya lupa sama doa. Ada. File-file kita ada di dia. Dikirim nanti. Wah, itu ya. Wa ma yadu syaitan illa gurur. Setan juga banyak menjanjikan janji-janji palsu. Tar kalau saya. Nah kemudian ini juga dalam surah Al-Isra yang fenomenal, kalimat wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, tahajud. Nah, nanti diuraikanlah oleh guru kita. Nanti guru kita akan membongkar bagaimana tata cara tahajud, lalu waktunya bagaimana dan sebagainya. Fadilah keutamaannya nantilah. Cuma di sini disebut pertama maqamam mahmuda. Orang yang tahajud itu akan mendapatkan kedudukan terbaik. Kedua, mudkhala sidqin, ketika dia masuk kemanapun, masuk berbagai macam area apapun, wilayah apapun, dia selalu dalam kondisi benar, dalam kondisi tepat. Kemudian mukharja sidqin, ketika dia keluar pun dalam kondisi benar. Kemudian yang keempat, sultanan nasira, ketika dia punya masalah, sebesar apapun masalahnya, Allah akan tolong. Nah, banyak lagi deh nanti. Kemudian waqul ja'al haqqu wa jahaqal batil innal batila kana zahuqa. Nah kemudian ini ayat sangat populer. Kita udah tahu mana yang hak, mana yang batil. Bicara hak mungkin terlalu panjang, bicara batil juga terlalu panjang. Intinya setiap ada yang hak, batil pasti akan menyingkir. Zahuqa, hancur. Kemudian wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Salah satu manfaat Al-Qur'an adalah syifa, penyembuh. Jadi secara syariat apapun jenis penyakit kita, sekali-kalilah di samping kita periksa ke dokter, sekali-kalilah di samping kita minum obat, atau misalnya alternatif dengan membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Enggak apa-apa. Karena Rasul pun baca terus baca di berbagai macam yang kena penyakit. Kemudian wa yas'alunaka 'anir ruh. Surah Al-Isra juga membahas mengenai masalah ruh. Apa sih ruh? Min amri rabbi. Jangan sekali-kali bicara mengenai masalah ruh. Kenapa? Urusan Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ya, pengetahuan kita sedikit. Nah, sedikit ini ukuran Allah ya. Makanya ada kitab Ar-Ruh, banyak itu dibahas bagaimana ruh lengkap di situ. Nah kemudian bagaimana surah Al-Isra juga membahas mengenai tantangan. Hey, istama'atil insu wal jin, manusia, jin kumpul semuanya, para pakar kumpul semuanya, membahas bagaimana cara membuat atau menandingi Al-Quran. La ya'tu nabi mislihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira. Silakan satu sama lain berdiskusi, para pakar semuanya kumpul. Kata Allah mau satu.
Illam tafalu walan tafalu, begitu dalam surah Al-Baqarah. Itu ya. Jadi misalkan nih sederhananya, para pakar bahasa, pakar bahasa Perancis, pakar bahasa Inggris, semua para profesor, pakar bahasa Batak, pakar bahasa Sunda, semua ribuan bahasa, para pakar yang dikumpulkan di seluruh dunia, kemudian oleh Allah ditantang di awal surah An-Nahl dengan kalimat yang pernah saya bahas, ata, kata Al-Quran, ata, gitu udah, cuman ata, kaget, para pakar bahasa kaget, kok Al-Quran berani amat ya, sedangkan amrullah, perintah Allah itu kiamat belum terjadi, tapi kok disebut telah terjadi hari kiamat. Ini bahasa apa kalau bukan dari? Jadi semua pakar bahasa itu kagum, kaget, semuanya tunduk hanya dengan kalimat ata. Seperti serangan nuklir, kaget semua. Kata yang ahli, kita mah bukan ahli, biasa aja. Kita biasa aja ya. Ata ya biasa aja. Ustaz yang mana sih ata? Ya. Banyak lagi dah. Waduh, alhamdulillah. Dan yang terakhir, isi daripada surah Al-Isra yang sering saya baca, alhamdulillahilladzi lam yattahid waladan dan sebagainya. Jadi apabila saya mengawali ta'lim selalu alhamdulillahnya yang di akhir surah Al-Isra. Nanti Bapak lihat di rumah dah. Ini langganan saya nih. Karena saya teringat dengan guru punten Kang di Sukabumi gitu. Pokoknya saya mah tapakul lah dengan guru, seringnya teringat alhamdulillahilladzi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadz zulli wa kabbiru takbira. Udah, saya nggak pernah nanya tuh ke guru saya, nggak pernah. Lagian guru saya juga nggak pernah nanya, kamu nanya, nggak gitu nggak. Nggak gitu, nggak. Pokoknya saya mah kata guru saya begitu, tafaul ini. Jadi apabila ada yang baca ini, dia sudah tahu nih, wah, lulusan Sukabumi nih. Ini. Jadi ada semacam satu apa ya, identitas itu. Mohon maaf. Demikian, ini sebenarnya masih banyak bahasan surah Al-Isra ini kalau digali, waduh, masih dalam, masih banyak. Alhamdulillah waktu sudah tiba. Mari kita mohon kepada Allah. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya selalu mencintai Al-Quran, dan insya Allah satu saat Al-Quran pun memberikan syafaat kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Quran wa zayyin akhlaqana bi jahil Quran wa hassin a'malana bi zikril Quran wa bayyin wujuhana bi barakatil Quran wa nawwir abdanana bi nuril Quran wa najjina minan nari bi karamatil Quran wa adkhilnal jannata bi syafaatil Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal mustaqim. Rabbana fir lana wa li. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.